Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madianti Lolobua dari kelas M217 dengan NIM 2104075011092. Nah, di sini saya akan menyimpulkan terkait materi yang telah saya baca, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Nah, adapun bagian-bagian dari karya tulis ilmiah yang pertama yaitu prakata atau kata pengantar. Nah, di mana pada bagian ini berisi terkait uraian singkat tentang puji syukur kepada Yang Maha Kuasa dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atau ikut serta dalam perancangan atau produksi, serta harapan penulis atas selesainya karya ini. Nah, yang kedua yaitu catatan isi. Pada bagian ini berperan selaku petunjuk yang mempermudah pembaca untuk menciptakan bagian-bagian ataupun subbagian yang terdapat dalam karya tulis ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu catatan tabel. Nah, di mana pada bagian ini berisi nomor serta nama tabel bila terdapat dalam karya tulis, serta ditulis berentetan bersumber pada nomor-nomor tabel yang diiringi dengan halaman di mana tabel-tabel tersebut terletak. Nah, yang keempat yaitu catatan gambar. Pada bagian ini berisi nomor serta nama foto yang ada dan ditulis berentetan dengan sumbernya. Nah, serta juga diiringi dengan halaman di mana gambar-gambar tersebut terletak. Lalu yang kelima yaitu catatan lampiran yang memuat nomor serta nama lampiran yang ditulis secara berentetan dengan sumbernya pada nomor-nomor lampiran yang diiringi dengan halamannya. Lalu yang keenam yaitu bagian isi, di mana pada bagian isi ini memuat penjelasan tentang pendahuluan, ulasan, kesimpulan serta anjuran, dan juga catatan pustaka dan lampiran. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang bagian isi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mencakup poin-poin utama KTI dan hubungan antar subjek, di mana pada pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, pada latar belakang masalah menjelaskan cita-cita teoritis normatif dari fenomenanya yang diamati dan kondisi aktual penulisan di tempat-tempat yang direncanakan untuk menulis. Misalnya adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, fakta yang mengingkari kebenaran suatu teori, atau temuan tulisan-tulisan sebelumnya. Nah, ini juga menjelaskan konsekuensi dari tidak mengoreksi fenomena tersebut. Lalu rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus KTI. Nah, masalah utama ini dapat dibagi menjadi beberapa masalah yang lebih spesifik. Rumusan masalah dapat diungkapkan dengan frase atau kalimat tanya yang singkat dan jelas. Rumusan masalah adalah pengertian dan definisi masalah yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Nah, lalu selanjutnya itu tujuan penulisan. Tujuan penulisan adalah uraian operasionalisasi yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu jawaban dari masalah yang disajikan. Oleh karena itu, urutannya harus sesuai dengan urutan rumusan masalah yang telah dituliskan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, pada bagian ini dimaksudkan untuk uraian tugas disajikan berdasarkan rangkuman dan tinjauan teori-teori yang berkaitan erat, baik yang sebangun maupun yang mendukung, serta teori-teori yang berbeda dengan teori-teori yang digunakan. Nah, pada dasarnya, uraian teoritis yang dikembangkan pada bagian ini merupakan penjelasan atau kajian teoritis dari masing-masing variabel yang diteliti dalam KTI. Hubungan antar variabel yang diteliti penelitian dapat berasal dari sejumlah sumber tertentu seperti
buku pelajaran, majalah, makalah seminar, internet, disket komputer atau CD, internet, dan tulisan ilmiah lainnya. Lalu bagian pembahasan juga dimaksudkan untuk mendeskripsikan hubungan logis antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis dan empiris yang mendasari bagian ini. Nah, pada saat yang sama, menulis tentang variabel tunggal melibatkan deskripsi atau deskripsi masalah yang terkait dengan variabel atau masalah yang diteliti. Nah, pada awal kerangka harus disajikan sebagai diagram yang menunjukkan alur pemikiran tentang variabel atau masalah yang diteliti. Nah, bagian selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebaiknya berisi tentang sintesis, temuan, dan penjelasan yang dikaitkan dengan masalah dan tujuan penulisan, serta kesimpulan dinyatakan dalam kalimat naratif secara singkat dan jelas, serta sedapat mungkin menghindari penggunaan atau pencantuman angka-angka. Lalu mengenai saran harus tentang pemecahan masalah berdasarkan hasil penelitian. Saran praktis dan teoritis dipresentasikan kepada pemerintah, peneliti, universitas, dan profesional industri. Umpan balik dapat berbentuk dan atau berhubungan dengan yang pertama, anjuran bagi pemerintah atau lembaga lain. Yang kedua, anjuran kepada pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, peninjauan kembali kebijakan yang sedang berlaku. Dan yang keempat, anjuran untuk dilakukannya pengkajian lebih lanjut berdasarkan hasil kajian untuk pemecahan masalah yang menjadi fokus perhatian dalam karya tulis ilmiah. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka erat kaitannya dengan ejaan nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat, dan penerbitnya. Gaya penulisan harus didasarkan pada standar umum yang berlaku. Nama pengarang ditulis terbalik, yaitu kata terakhir nama ditulis dulu, lalu yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kata pertama dan kata berikutnya setelah terjemahan dipisahkan dengan koma. Dalam daftar pustaka, nama pengarang disusun menurut abjad atau kronologis dengan menggunakan abjad Latin. Nah, proses penulisan dalam daftar pustaka bervariasi tergantung pada jenis sumber yang digunakan. Nah, itulah beberapa materi karya tulis ilmiah yang dapat saya simpulkan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.